Pasien atas nama Bapak Peter. Iya, Pasien atas nama Bapak Peter berusia 40 tahun ya. iya Mbak. Baik, Bapak, perkenalkan saya Andi Putri Maharani Dedo, apoteker yang bertugas hari ini. Mohon maaf sebelumnya Bapak, apakah Bapak pasiennya? Iya Mbak, benar. Saya Peter. Baik Pak, apa saya boleh minta waktunya sebentar untuk menjelaskan tentang obat yang akan Bapak konsumsi? Oh, boleh Mbak. Baik Pak, terima kasih atas ketersediaannya. Kalau boleh tahu, apa yang telah diinformasikan oleh dokter tentang obat Bapak? Katanya obat ini untuk meredakan gejala yang saya rasakan Mbak. Apa yang Bapak rasakan selama ini? Saya stres Mbak karena saya di PHK. Bagaimana penjelasan dokter tentang cara minum obat Bapak? Katanya diminum 1 kali sehari. Apa yang dokter jelaskan tentang harapan setelah Bapak meminum obat tersebut? Harapannya supaya depresi saya bisa dikendalikan Mbak. Apakah ada pengalaman atau penggunaan obat lain yang pernah diminum atau Bapak mempunyai alergi obat tertentu? Nggak ada Mbak. Baik Bapak, apakah ada penyakit lain yang diderita? Nggak ada juga Mbak. Penyakit yang saya rasakan juga karena di PHK doang. Baik Bapak, jadi Bapak diberikan obat dengan nama fluoxetine. Nah, fluoxetine ini digunakan untuk indikasi gangguan depresi, gangguan obsesif kompulsif, atau gangguan kecemasan, bulimia nervosa atau gangguan makan berlebihan dan gangguan panik. Obatnya berbentuk tablet Bapak ya, jadi diminum seperti Bapak menelan tablet biasa. Jangan menghancurkan, mengunyah, atau membalas obat ini karena dapat mempengaruhi efektivitas obat. Oh iya Mbak. Dosisnya seperti yang telah dijelaskan sama dokter Bapak, sebanyak 1 kali sehari. Harap meminum obat ini pada jam yang sama setiap harinya. Bagusnya diminum kapan Mbak? Saya menyarankan untuk meminum obat ini pada malam hari karena obat ini dapat menyebabkan kantuk. Apa Bapak kesulitan untuk mengikuti jadwal tersebut? Enggak sih Mbak, setelah makan malam bisa saya minum. Iya Bapak, boleh. Tapi pastikan jamnya sama setiap harinya ya Pak. Iya Mbak. Baik Pak, saya lanjutkan. Frekuensi obat ini di dalam tubuh kurang lebih 24 jam Pak. Lama pengobatan untuk depresi Bapak minimal 6-9 bulan. Mungkin diperlukan waktu 4-5 minggu sebelum Bapak merasakan manfaat penuh dari obat ini. Wah, lama ya Mbak. Berarti saya ini lemah dong. Karena harus minum obat selama itu. Tidak Bapak, depresi bukan merupakan suatu kelemahan karakter. Sekali lagi saya tegaskan, seseorang yang mengalami depresi bukan berarti sosok yang lemah. Sebab depresi merupakan suatu penyakit yang dapat disembuhkan. Bahkan depresi dapat bertambah buruk bila tidak diobati. Depresi yang tidak diobati dapat mengakibatkan masalah emosional, perilaku, dan masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi setiap segi kehidupan Bapak, bahkan berujung pada kematian. Berarti harus banget ya Mbak diobati. Iya Bapak, karena jika tidak diobati maka dapat memperparah depresi yang diderita dan jangka pengobatannya akan semakin lama. Oh gitu Mbak, bahaya juga ya. Iya Bapak, maka dari itu sedini mungkin jika didiagnosa depresi segera melakukan pengobatan. Baik Pak, saya lanjutkan. Jika Bapak lupa mengkonsumsi obat ini, disarankan untuk segera melakukannya bila jeda dengan jadwal konsumsi obat berikutnya tidak terlalu dekat. Namun, jika jedanya sudah dekat, abaikan dosis tersebut dan konsumsilah obat pada jadwal berikutnya untuk mengganti dosis yang terlewatkan. Baik Mbak. Ketika Bapak mengkonsumsi obat ini, sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan alkohol karena dapat mempengaruhi efektivitas obat. Alkohol doang Mbak? Iya Bapak, sedangkan untuk interaksi obat jangan dikonsumsi dengan obat triptans, buspirone, litium triptopan tramadol karena dapat menyebabkan peningkatan risiko terjadinya sindrom serotonin. Jangan pula mengkonsumsi warfarin karena dapat menyebabkan pendarahan. Jangan dikonsumsi dengan bupropion karena dapat menyebabkan peningkatan risiko kejang. Saya sedang tidak mengkonsumsi obat tersebut sih Mbak, jadi aman-aman saja kan? Iya Bapak, untuk efek sampingnya yaitu gejala flu seperti hidung tersumbat, bersin, sakit tenggorokan, mengantuk, pusing, merasa gugup, mual ringan, sakit perut, sembelit, nafsu makan meningkat,
perubahan berat badan, masalah tidur atau insomnia, dan mulut kering. Efek sampingnya bisa hilang sendiri nggak Mbak? Efek samping yang saya sebutkan memang tergolong ringan dan akan hilang dengan sendirinya seiring berjalan waktu. Namun, jika efek samping tersebut tidak kunjung hilang, segera hubungi dokter, Pak. Oh gitu Mbak. Iya Bapak, perlu saya tegaskan pula bahwa pada penggunaan obat antidepresan, efek yang diharapkan munculnya belakangan, sedangkan efek yang diinginkan akan muncul lebih dulu. Pada umumnya, efek yang diharapkan baru akan muncul 2-4 minggu kemudian. Berarti efek sampingnya dulu ya Mbak, baru efek yang diinginkan. Betul sekali Bapak, perlu saya informasikan pula, pada 3 bulan pertama ada episode keinginan bunuh diri. Obat ini buat ketergantungan sih Mbak. Kan kita minumnya dalam jangka waktu yang lama. Tidak Bapak, obat tidak menyebabkan ketergantungan. Alhamdulillah deh Mbak kalau tidak menyebabkan ketergantungan. Iya Bapak, untuk penyimpanan, obat ini paling baik disimpan pada suhu ruangan, jauhkan dari cahaya langsung dan tempat yang lembab. Jangan disimpan di kamar mandi dan jangan pula dibekukan di dalam freezer. Serta jauhkan dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Iya Mbak. Apa ada pertanyaan Bapak? Nggak ada Mbak, sudah jelas semuanya. Mohon maaf sebelumnya Pak. Apa yang bisa Bapak tangkap dari penjelasan saya tadi? Jadi nama obatnya fluoxetine, dosisnya 1 kali sehari, usahakan diminum di waktu yang sama. Diminumnya malam setelah makan karena dapat menyebabkan kantuk. Selama saya mengkonsumsi obat ini, saya akan menghindari meminum alkohol, serta simpan di tempat yang sejuk dan jauhkan dari jangkauan anak-anak serta hewan peliharaan. Dan efek samping lebih dulu dirasakan. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Dan ini obatnya Pak. Iya Mbak, makasih. Iya Bapak, semoga lekas sembuh.